Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua, Bang Adi. Dan di video kali ini gua akan ngebahas sebuah film yang berjudul Cook Up a Storm. Film ini berkisah tentang seorang chef berbakat dari desa yang diremehkan. Namun pada akhirnya ia menunjukkan bakatnya ke semua orang hingga menjadi dewa master chef yang dikenal dunia. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya guys. Film ini diperlihatkan pada sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue. Daerah itu sudah berdiri 30 tahun lamanya. Banyak nih warung-warung makanan tradisional yang mempunyai makanan enak-enak dan chef yang hebat-hebat. Salah satunya warung makanan yang paling lama berdiri di daerah itu bernama The Seven, dengan chef yang masihlah sangat muda yang bernama Sky. Restoran makanan tersebut terkenal dengan masakannya yang sangatlah maknyus dan harganya yang terjangkau. Suatu hari datang seorang pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven. Sky yang melihat itu langsung mendatangi pria tersebut lalu menyuruhnya untuk mengantri. Orang kaya itu tidak terima ditegur. Lalu ia mengancam Sky kalau bosnya akan membuat restoran yang modern dengan chef kelas dunia tepat di depan restoran The Seven. Sementara di tempat lain lahirlah seorang putra raja, dan di perayaan kelahiran itu seorang chef bernama Paul bersama pacarnya Mayo membuatkan hidangan masakan yang sangatlah istimewa. Karena hidangan itu sangatlah enak, sang ratu menjadi terkesan dan Paul dinaikkan jabatannya menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Paul, I just want you to is one for the books. Higher Art Nouveau friend has decided to congratulations. Tetapi Paul menolaknya karena sudah mendapatkan tawaran untuk memimpin sebuah restoran di China. Di saat malam hari, seorang pelanggan di restoran The Seven bercerita kalau akan ada perubahan besar-besaran di Spring Avenue, yang mana warung-warung makanan kecil akan digusur dan dijadikan restoran yang modern. Kemudian pada saat itu Sky memberi makan anjingnya. Ia teringat pada masa kecilnya pada saat ayahnya sedang menggoreng. Tangannya Sky yang sedang memotong daun bawang terkena sebuah pisau. Ayahnya yang melihat hal tersebut langsung memarahi Sky dan mengatakan kalau ia tidak berbakat untuk menjadi seorang chef, serta memberitahukan kalau membuat makanan itu harus menggunakan hati. Yang kemudian ayahnya menyuruh Sky untuk menghabiskan mie ayam buatannya sendiri guys. Setelah itu ia lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Paul yang sudah berada di China sedang mencari sebuah ikan kerapu besar di pasar. Tetapi pedagang ikan bilang kalau ikannya sudahlah habis. Namun secara tiba-tiba Sky datang mencari ikan yang sama seperti Paul. Kemudian pedagang itu memberikannya. Paul yang melihat hal itu memarahi pedagang tersebut karena berbohong kepadanya. Pedagang itu pun bilang kalau cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan yang sangatlah enak dan akan sia-sia saja kalau dijualnya kepada Paul. Paul yang mendengar hal itu pun penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky. Merasa tertantang, Paul juga menjelaskan makanan yang akan dibuatnya guys. 茴香菜、蒜、
米纸包裹留住了鱼的鲜味。 Saat itu pedagang yang kebingungan akhirnya membelah dua ikan tersebut. Sesampainya di restoran, Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk membuka restoran barunya yang bernama Restoran Styler. Sewaktu ingin menyajikan makanan kepada pejabat di daerah itu, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata warung The Seven yang tidak mau kalah sedang mempromosikan restoran makanannya dengan diskon besar-besaran. Yang pada akhirnya salah satu seorang dari restoran Styler keluar untuk melihat keadaan di luar. Saat itu terjadilah perdebatan. Namun untungnya tak lama dari itu, kemudian Sky yang baru datang dengan motor bututnya ditantang untuk mengadu kehebatan dengan Paul. 跟谁比啊？ Sang pejabat daerah yang melihat kehebatan Sky dan Paul langsung mendaftarkan mereka berdua untuk ikut dalam sebuah kompetisi memasak. Dan hasil dari kemenangannya akan menentukan nasib Spring Avenue, yang mana jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh warung makanan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. 请移步到这里来，鼓掌。 Dari kejadian itu, Paul menjadi terkenal dan masuk ke acara televisi. Di acara TV itu, Paul membuat sebuah hidangan keong Perancis. Dan ia bilang kalau masakan China sangatlah tradisional dan sudah ketinggalan zaman. Di malam harinya, Sky yang juga menonton acara TV tentang Paul mencoba membuat hidangan keong yang sama. Tetapi para pelanggannya malah tidak suka dan bilang lebih enak bekicot sawah yang pernah Sky buat dulu. Saat tengah malam, Uni termenung karena restoran makanannya mulailah sepi. Berbeda dengan restoran Styler yang laris manis didatangi banyak pengunjung. Sky yang tak tega melihat sahabatnya itu mengatakan kalau tujuan warung The Seven memasak itu cuma satu, yaitu membuat orang bahagia saat memakan hidangan yang mereka buat. Keesokan paginya Sky kembali ke pasar untuk membeli ikan segar. Tetapi pedagang bilang seluruh ikannya sudah diberikan kepada restoran Styler karena mereka memberikan harga yang lebih tinggi. Setibanya di restoran, Sky bersama para sahabatnya menonton acara televisi. Pada siaran itu diberitakan bahwa pemenang dari kompetisi memasak antara Sky dan juga Paul akan berkesempatan berhadapan dengan sang dewa masak yang sudah menjuarai 2 kali berturut-turut dalam kompetisi masak dunia yang bernama Montaigne. Sang presenter mendapatkan sumber kalau Skyko adalah anak dari sang dewa masak karena marganya sama dengan Montaigne. Akan tetapi sang dewa masak itu menyangkalnya kalau Skyko bukanlah anak kandungnya guys. Beberapa saat kemudian Mayo datang ke restoran The Seven. Ia memberikan sebuah undangan untuk makan malam di restoran Styler. Dan hingga malam pun tiba, Sky dan Uni mendatangi undangan tersebut. 欢迎光临我们摘星名厨。 Pada saat jamuan makan malam, Sky bersama Uni hanya diberikan hidangan sebuah telur ceplok saja.
Akan tetapi, pada saat Sky mencobanya, rupanya itu bukanlah telur ceplok saja guys, melainkan sebuah buah mangga, buah markisa dan anggur yang diolah secara modern, yang menyerupai telur ceplok mata sapi. Kemudian hidangan kedua pun diberikan, yang berbentuk vas bunga. Saat itu Mayo langsung menyirami hidangan tersebut dan meyakinkan Sky bersama Uni bahwa makanan di dalam vas itu bisa dimakan. Melihat hal itu, Sky langsung mendatangi dapur, lalu memarahi Paul, karena ia tahu kalau Paul hanyalah mau pamer masakan modern kepadanya. 你要装神农，大家都出去。 也没什么了不起吧？ Saat itu, Sky juga langsung menunjukkan keahliannya mengolah sebuah daging sapi yang ada di hadapannya guys.家常菜。 Paul yang tak mau kalah juga membuat daging Magyu dengan cara yang modern. Sky yang melihat cara Paul memasak pun merasa malu dan pergi meninggalkan restoran tersebut. Begitu juga dengan Paul yang saat itu terpesona dengan daging masakan Sky lalu mencicipinya. Tak diduga Paul merasa takjub dengan masakan Sky. Beberapa saat kemudian Sky mendapatkan telepon dari gurunya yang bernama Steven. Ia juga guru yang mengajari ayahnya memasak, sekaligus pemilik restoran The Steven. Tanpa pikir panjang, Sky pun langsung mendatangi sang guru yang sedang bermain biliar. Dan yap, di sana ternyata juga ada ayahnya Sky guys. Sky tercengang melihat ayahnya. Lalu setelah itu dia marah kepadanya karena sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun dan tidak mau mengakui kalau Sky adalah anak kandung dari sang dewa masak juara dunia 2 kali berturut-turut itu. Saat itu sang ayah malah menantang Sky untuk mengalahkannya guys dalam kompetisi masak dunia. Tanpa ragu Sky pun menerima tantangan itu dan akan membuktikan kehebatannya sampai menuju final hingga berhadapan dengan sang ayah. Keesokan harinya perlombaan masak pun telah tiba. Peserta yang menang akan menentukan nasib Spring Avenue dan berkesempatan mengikuti kompetisi masak internasional di Macau untuk berhadapan dengan sang dewa masak. Paul pun datang dengan pakaian kokinya yang rapi. Sementara Sky dengan ciri khasnya yang santai menggunakan kaos dan lap dapur yang diikat di kepalanya guys. Hingga akhirnya perlombaan pun dimulai. Paul membuat hidangan pasta daging Perancis menggunakan krim dengan karamel raspberry. Sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional.吃的时候更加清爽利索。汤的摆盘手法，倒计15个数。Pada saat penilaian, Paul dan Sky mendapatkan nilai yang seri, yang pada akhirnya keputusan tunggal akan diberikan oleh ketua juri. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Sang ketua juri memutuskan Paul sebagai pemenangnya guys. Karena dalam kompetisi memasak bukan hanya rasa saja yang dinilai, tetapi juga warna, aroma, dan cara penyajiannya. Sky pun langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Ia teringat saat kecil dulu,
yang mana waktu itu hujan turun deras. Sky ngambek gak mau masuk ke dalam kalau gak diajarin masak oleh gurunya, yang pada akhirnya guru Steven mengajarinya memasak sampai ia jago seperti sekarang. Keesokan harinya Sky tidak datang untuk memasak di restoran The Seven, sampai akhirnya digantikan oleh seorang tukang masak dadakan. Sky yang galau karena kekalahan pada kompetisinya itu ternyata sedang asik bermain game. Di sana gurunya menghampiri Sky lalu ikutan main bareng bersama Sky. Dalam permainan itu, sang guru kalah telak. Namun Sky mengetahui kalau gurunya sengaja mengalah darinya. Gurunya pun bilang kalau menang atau kalah itu hal yang biasa. Kemudian memberitahukan kepada Sky kalau mau masak itu harus menggunakan hati, dan menyuruhnya untuk melupakan semua pikiran negatifnya kepada sang ayah. Sementara itu di restoran Stellar, Paul diberitahukan kalau yang akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi masak internasional adalah Mayo seorang saja. Karena mereka tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan resep buku karena lidahnya sudah mati rasa dan tidak bisa mencicipi rasa makanan sewaktu memasak. Dan ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Stellar. Dan ia bilang kalau pertandingan melawan Dewa Masak adalah cita-citanya sedari dulu. Paul yang merasa stres karena dikhianati oleh sang pacar itu pun langsung minum-minum di taman. Malam itu Sky yang melihatnya langsung menghampiri Paul lalu bilang kenapa Paul terlihat lebih sedih darinya, padahal dia sudah memenangkan kompetisi masak kemarin ya. Kemudian Paul curhat semua masalahnya di restoran Stellar, lalu bilang kalau menjadi dewa masak adalah impiannya dan sang dewa masak itu adalah idolanya sedari kecil. Saat itu juga Sky pun memberitahukan kalau sang dewa masak itu adalah ayah kandungnya guys, yang sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun. Sementara itu di restoran The Seven, bos Taylor memberikan 2 pilihan kepada guru Seven untuk mengakuisisi restorannya menjadi bagian dari restoran Stellar atau restoran The Seven akan digusur. Guru Seven pun tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Dan secara tiba-tiba Sky datang bersama Paul, yang kemudian Paul bilang yang akan maju ke kompetisi Makau adalah dirinya bersama Sky. Karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta untuk ke Makau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin, yaitu dirinya. Sang bos Taylor pun langsung kesal dan pergi meninggalkan tempat itu. Bersama guru Seven, Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan di Makau nanti. Sky memberitahukan kepada Paul cara memasak dengan metode tradisional. Sedangkan Paul memberitahukan kepada Sky caranya memasak dengan cara yang lebih modern dan cara menyajikannya agar enak dipandang. Sehingga pada akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Perlombaan masak itu pun diikuti oleh peserta dari berbagai macam negara, di mana di sana juga terlihat Mayo yang sepertinya ia menyogok ya untuk mengikuti perlombaan tersebut. 专栏作家也是。今天的几位评委都是超哦，按照是猪的嘛。我们的 vegetable part。我看他们做的应该是五彩咖喱。普通，他们要怎么做的？ Hingga pada akhirnya Sky dan Paul dengan hidangan tahu rasa tradisional itu tetapi terlihat modern memenangkan pertandingannya guys. 评委品尝笑到最后。 哥的考试的神情，不过这个问题真的很难回答，因为你应该很头痛。真正 challenge is, ladies and gentlemen, the winner of the 高天赐和安保罗 ，congratulations！ 恭喜天赐！耶！根据我们讲评他们得胜的理由。
Setelah itu Paul berbicara kepada Sky. Dikarenakan yang bisa bertanding melawan sang dewa masak cuma satu orang saja, Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky. Selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia juga tahu kalau Sky punya suatu kepentingan untuk melawan ayahnya, yang seorang dewa masak itu. Pertandingan final pun akhirnya tiba, yang pada akhirnya Sky bisa berhadapan dengan ayahnya, yang seorang dewa masak. Saat itu sang dewa masak sudah memulai untuk membuat makanannya. 在的看着。 拿本事出来给我看！ Waktu terus berjalan dan pada akhirnya waktu memasak telah habis. Para juri mencoba masakan yang dibuat oleh sang dewa masak. Para juri itu pun takjub dengan rasa dan tampilan makanan yang dibuat oleh sang dewa masak. 박하의 향을 느낄 수가 있으며 Kemudian saat para juri meminta Sky untuk mengantarkan makanannya, Sky malah memberikan makanan itu kepada ayahnya. Makanan itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya ajarkan sewaktu Sky masih kecil. Tanpa ragu, sang dewa masak lalu memakan masakan Sky. Ia terlihat takjub dan bernostalgia dengan makanan yang dibuat oleh Sky. Hingga akhirnya film pun berakhir, guys. Oke guys, itulah alur dari film ini. Begitu dalam pesan yang tersampaikan dari film ini, guys. Film ini mengajarkan walaupun kita dianggap remeh oleh orang lain, bahkan tak berguna oleh orang tua kita sendiri, namun dengan kerja keras kita dapat membuktikan bahwa kita tak seperti apa yang mereka sangkakan, guys. Dan mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata dari film yang saya bawakan. Gua di sini cabut dulu, guys. Jumpa kembali di next video. Dadah.